apabila saudara menyaksikan acara ini, taruh tangan saudara di depan layar dan biarkanlah ada jamahan itu. Ada yang ngeluarin tangan. Enggak, ini bukan ngeledek, bukan. Enggak lah, udahlah, stop lah. Jangan yang aneh-aneh. Ya, kita baca ayat ini sesuai dengan tafsir dan pemahaman yang diberikan oleh para ahli Alkitab. Kainama enggak ada satupun tafsiran kainama di sini. Halusinasi, berasumsi, tidak. Kita lihat konkordansnya, kita lihat Hebrunya, kita lihat Arabnya, kita lihat perbandingan dari dua umur Alkitab yang berbeda. Bukan kainama. Ini punya para ahli tafsir dari bapak-bapak gereja kita yang aku hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan perlindungannya kita bisa berjumpa kembali. Dan salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, hari ini, malam ini ya, saya sekarang berada di studio Masjid Animah Bekasi. Masya Allah, indah banget ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah. Ini lihat nih, studionya Masjid Animah nih. Allahu Akbar kabir. Gimana? Alhamdulillah katsir wa subhanallah wa Ini jadi kayak podcast ya? podcast ini kita. Podcast. Masya Allah. Baik, para pemirsa, senang sekali saya bisa ditemani oleh Ustadz Kainama. Alhamdulillah, Ya, insyaallah. malam hari ini kita akan membahas suatu topik. Insyaallah. Ya. Ini adalah seri. Saya bikin seri ini, Tat. Nah. Karena sebenarnya kita sudah melakukan beberapa kajian yang sebenarnya buat kita tuh adalah seri. Buat saya adalah seri ya. Seri ini dalam arti begini. Kita dulu sudah pernah membahas Gua Hira, ingat ya? Nah. Yesaya 29:12. Benar. Kemudian kita juga udah pernah bahas Ulangan 18:18, ya kan? Di waktu bahasan yang Ulangan 18:18 itu kan banyak sekali ayat-ayat yang terkait ya. Nah, di dalam pembahasan itu kan bisa dibilang bahwa itu adalah pembahasan mengenai indikasi. Ya, indikasi bahwa ada nubuat Nabi Muhammad SAW di Bible atau di PL. Indikasi ya, kita indikasi. tidak klaim ya, kita tidak klaim, indikasi aja. Ya. Oke, nah saya dulu pernah membuat kajian juga waktu saya baru join dengan Gerah Mu'alaf. Beberapa kajian itu contohnya Yesaya 96, Tat. Ya. Yesaya 96, kemudian Yesaya 7:14 ya. Itu saya anggap sebagai seri juga yang menyanggah atau membantah adanya nubuat untuk Yesus di PL, Tat. Ya. Nah, waktu itu saya membuat kajian-kajian itu, saya melakukan pendekatan-pendekatan dari sisi linguistik, dari sisi konteks, kemudian dari sisi sejarah juga. Kemudian yang terakhir dari sisi perspektifnya Yudaisme, pemilik daripada tanah gitu ya. Kemudian juga kalau di linguistik itu ada perbandingan terjemahannya. Ada bedanya, kelihatan bedanya gitu. Antara penerjemahan Bible-nya tanah ya yang resmi dengan perbedaan Bible-nya kekristenan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Kemudian belum lama ini kan kita ada kajian mengenai Mikha 52, ingat ya? Nah, saya anggap itu adalah seri ketiga. Malam ini insya Allah kita akan bahas seri keempat nih, Tat. Insya Allah. Seri keempat ini kita ambil topik yaitu Yesaya 53 dengan topik hamba yang menderita. Perikopnya begitu kan? Perikopnya betul. Siapakah hamba yang menderita itu? Siapakah? Gitu ya. Di dalam dunia apologet Kristen dan Islam, kita sering mendengar bahwa Yesaya 53 itu dijadikan sebagai argumen atau apa namanya dasar ya daripada apologet Kristen bahwa Yesus dinubuatkan di PL. Betul kan? Nah, sekarang saya ditemani oleh ahlinya. Bukan ahli juga. Oh, bukan ahli. Ya, maksudnya saya juga menggali. Yang sudah pernah, yang sudah menggali ya. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan
saya demi Allah nih Tat, kita nggak janjian ya? Enggak, karena tadi saya sudah sholat di Lewinanggung. Bukan. Kita nggak ada janjian, jadi... Bukan, maksud saya janjian untuk yang dibahas apa aja nih? Enggak, karena ya itu Iya kan? tadi, karena memang buktinya adalah saya sholatnya Isya di Lewinanggung. Kesini sudah Siap. sudah sholat. Nah, jadi saya sama Ustadz Kenama malam ini kita nggak janjian materi apa yang mau kita bahas nih. Oh iya. Seperti biasa, seperti Seperti dulu biasa, ya. jadi mengalir aja lah, insya Allah. Nanti Ustadz Kenama akan saya beri waktu untuk memberikan beberapa kajian atau paparan lah ya, Insya Allah. mengenai Insya Yesaya Allah. 53. Ya. Karena menurut Ustadz Kenama Yesaya 53 itu untuk Yesus. Dulu. Nah, Ya. itu maksud saya gitu, dulu. Ya, gitu. dulu. Nah, sekarang mari kita bahas. Saya juga akan tetap melakukan pendekatan Naam. berdasarkan linguistik, ya. Linguistik itu di dalamnya termasuk perbedaan terjemahan. Naam. Yang kedua nanti mengenai konteks dengan Nah. pendekatan konteks. Iya. Yang ketiga nanti mengenai sejarah, Iya. gitu ya. Mudah-mudahan, ini saya berharap nih. Insya Allah. Saya berharap kajiannya Ustadz Kenama nanti nyambung sama saya nih. Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak nyambung pun juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya. Tetapi maksud saya Ustadz Kenama kan boleh nanti kasih pemaparan apa aja Insya boleh Allah. saya ya. Itu Kan juga kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tidak perlu kata-kata toleransi itu membenarkan sama Ya. identitas tidak. Ya. Tapi justru bagaimana kita menerima perbedaan. iya, siap. Jadi nanti apapun The yang beauty of difference. Asik. Sadar. Tapi ngomong-ngomong itu apa sih? Herjin Pagan. Ini gara-gara ini saya nggak tidur 2 malam. Herjin. Herjin. Apa sih itu Herjin Pagan? Haregene. Saya mikirin ini gramatikalnya Ustaz Dondi ini gimana? Nggak taunya saya yang salah gramatikal. Masa Allah. Oke. Kalau begitu kita mulai ya Tat ya. Nah, insya Allah. Saya akan berikan waktu seperti biasa. Nah. Saya kasih waktu Ustadz Kenama, kasih paparan mengenai topik kita malam hari ini. Nanti kalau nanti ternyata sama ya sudah gitu ya. Berarti kita draw gitu. Kita kan main catur. Kita kan main catur. Remis. Tapi kalau nanti ada yang berbeda, nanti kita lihat perbedaannya di mana ya. Insyaallah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya Tat ya. Nah, Yesaya 53, hamba yang menderita Tat. nah. Tafadhol, silakan Tat. Baik, syukran katsiran, jazakallah khairan, Ustadz Dondi, akhi, para ustadzku yang hari ini ada di sini, yang bersama-sama di Masjid An-Nikmah. Ucapan terima kasihku untuk semua para tuan guruku, ustadz wal ustazah, mu'alim wal mu'alimah yang ada di Masjid An-Nikmah. Sebetulnya ini masuk wilayah Cibubur, Bekasi. Allah sayang, Allah berkahi, Allah berikan yang terbaik sebagai balasan dari apa yang telah para tuan guru berikan keilmuan dan pengetahuan buat saya, terutama yang tidak lahir dalam keadaan Islam, yang waktunya juga baru disebut sebagai muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Sebetulnya begini, Ustadz Dondi, ketika ada tampil Yesaya 53 ini, saya terus terang sebetulnya beberapa menit yang lalu mengusulkan agar saya tidak jadi. Kenapa Tat? Berat. Kok berat? Oh. Berapa kilo? Wih, ini lebih berat daripada NMAX. Ustadz Dondi dan semuanya di sini, bahkan di dalam kalender pembacaan yang memiliki kitab ini, raba-raba Yahudi dan para jamaah Yahudi
tidak memasukkan ini di dalam kalender pembacaan, tidak. Jadi 1 tahun itu mereka ada 1 tahun itu dibilangnya khatam, baca tanah, Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, 1 pasal ini tidak dimasukkan. Gitu ya. Kenapa tuh? Berat dan terlalu suci dan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Yesaya 53 ini masuk di dalam kategori yang bagian kedua dari kitab Yesaya. Bagian pertama itu proto. 1 sampai 39. Artinya pasal 1 sampai pasal 39. Saudara, bukan di Utero, Tat. ini nih kalau 53 masuk yang ke Deutero. Tapi kalau yang 1 sampai 39 masuk proto. Ya, betul. Nah, di proto itu adalah pengungkapan nubuatan Nabi Yesaya yang kitabnya diperkirakan antara 745 sampai 680 sebelum Masehi lah. 700 sampai 600 sebelum Masehi lah. Iya. Kalau tepatnya precise-nya kita masih agak ada perdebatan. Angka precise-nya. Nah, 700 sampai 600 sebelum Masehi itu kitab Yesaya ditulis proto 1 sampai 39. Ah, ini benar nih. Ya. 40 sampai 55 itu Deutero. Lalu 55 sampai 66 itu Trito. Semuanya ini nubuatan dan sampai 66 itu belum kepenuhan. Gitu loh, Ustaz. Apalagi yang 53 yang di Deutero, ini berat sekali, Ustaz. Berat ya? Berat. Nah, kenapa saya waktu itu juga turut seperti membaca, bukan menggali lah, kalau menggali terlalu berat lah. Saya membaca ini karena saya didorongkan oleh ini asbabul nuzul. Saya belajar 53 ya, Ustaz. Yesaya 53. Itu dasarnya dari ketika saya asbabun nuzul yang menggerakkan saya waktu itu sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk kenapa saya harus baca 53 ini? Saya baca Matius pasal 26 ayat 59 sampai 68. Matius pasal 26 ayat 59 sampai 68. Saya baca cepat saja. Ya. Oh, sudah ada, alhamdulillah. Oh, iya dong. Emang iya cepat dong. ini. Apa sih yang enggak buat Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Jadi imam-imam kepala ini orang-orang yang terakreditasi teologinya, Ustaz. Saya kan banyak yang ngomong meragukan akreditasi saya. Saya ini jadi pil pahit buat saudara kita Kristen dan Katolik. Semenjak saya tampil bicara kesaksian, saya nggak pernah menyerang dan menghina. Saya hanya bersaksi, gitu, memaparkan kesaksian yang testimonial ilmiah. Iya. Tapi saya jadi pil pahit, bukan channel pil pahit, bukan. Oh, iya. Saya jadi pil pahit buat mereka nih. Kayak nama ngomong melulu nih, akreditasinya aja dipertanyakan. Nah, ini orang-orang yang akreditasinya sudah tidak perlu dipertanyakan. Orang-orang hebat, para rabuni, para rabai, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Saya berpikir begini, Ustaz, kalau saya mengemukakan pada saat itu sebagai seorang yang Kristen, mengemukakan kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang palsu, apalagi saya bersaksi bahwa Yesus dihukum mati, apa bedanya saya sama dia? Ya. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, 62, tidakkah engkau, ini imam besar berkata kepada Jesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Yesus diminta untuk bersaksi, menyatakan statement, mengeluarkan statement bahwa dia adalah Mesias dan dia anak Allah. Dan ini adalah kesaksian yang sebagai fitnah oleh orang-orang yang akreditasinya luar biasa tinggi kalau soal Torah, soal kitab suci, memaksa Yesus untuk mengeluarkan statement. Apa itu statementnya? Statementnya adalah
bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi yang mengatakan Yesus dan anak adalah Mesias dan anak Allah adalah orang yang mau memfitnah Yesus. Orang-orang yang ingin Yesus mengeluarkan saksi dusta. Saya nggak mau. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Apabila ada orang yang mengatakan, aku bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang memfitnah Yesus, bilang dia telah menghujat Allah? Maka itu saya nggak pernah bilang bahwa Alkitab mencatat Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Dari sinilah terus ya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab berkata, ia harus dihukum mati. Kalau ada orang yang bilang Yesus mati, maka apa bedanya dia dengan para imam besar? Itu yang terakreditasi itu. Lalu mereka meludahi mukanya. Engkau sama dengan mereka? Saya tidak mau. Saya mencintai Yesus. Dan semua mu'alaf bersama para muslimin muslimat tidak pernah memfitnah Yesus dengan mengatakan dia anak Allah. Dia mati di salib dan meludahi mukanya. Enggak, saya nggak mau jadi bagian itu. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Coba lihat. Inilah yang menggugah saya. Maka saya masuk ke dalam Deutero 53 ayat 1, Ustaz. Siap. 53 ayat 1. Ibrani atau Arab? Bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia. Kan kita kan orang Indonesia. Asik. Janganlah pakai bahasa Ibrani. Pasti ngomong gitu ya. Pasti ngomong gitu, bener gak? Kenapa sih tuh mualaf-mualaf ngomong bahasa Ibrani? Kita ini orang Indonesia. Asik. Jangan pakai. Siap. Aula gelap. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 itu siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dari satu phrases ini, satu ayat ini, intinya saya lihat di berita, Ustaz. Yesaya mengulang proto. Karena di proto dia mengabarkan berita sebagai nubuatan. Ini Deutero, dia mengulang bahwa, ayo, siapa yang percaya dengan berita yang aku sampaikan? Tangan Tuhan, tangan kekuasaan Tuhan ingin diberikan kepada siapa? Beritanya apa? Baiklah, beritanya adalah, saya minta tolong Ustadz Dondi untuk bantu saya buka Yesaya pasal 41 ayat 1 ayat 2. Yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja, kita kan orang Indonesia. Tanya dulu dong saya dong. 42. Jangan sok-sok bahasa Ibrani lah. Kayak nama itu. 42 ayat 1. Ngerti Parakletos juga enggak? Oh iya. Ada yang ngomong kita. 42 ayat berapa? 2. Ia tidak akan 42. Iya, 42. 41 maaf. Oh, sorry. 41 ayat 2. Maaf. 41 ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Ini beritanya. Berita yang diulang oleh Nabi Yesaya. Ini 41, berarti masuk dalam lingkup Deutero. Bukan proto. Iya. Dia mengulang Deutero. Apa beritanya? Akan ada yang bahwa Tuhan menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu. Kenapa aku mempelajari ini, Ustaz? Kenapa aku seperti bikin riset tentang hal ini? Karena waktu itu aku bersikeras 53 untuk Yesus. Iya dong. Begitu ketemu kata pedang dan kata dia dari timur, wah ini bukan dia nih. Ini bukan dia, karena di situ boleh bahasa Ibraninya mau Asik. Jangan. Tadi Kita kan ditawarin orang Indonesia. Tadi ditawarin nggak mau. Enggak, kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia. Bentar. Mau yang Hub. Hah? Hub. Oh, Bible Hub aja. Iya, supaya kita bisa lihat. Supaya Siap. saya nggak dibilang ngarang. Siap. Kan banyak yang bilang kayak nama nggak bisa baca Hebrew. Dia nggak pernah belajar. Dia nggak pernah ke Israel. Ya ngapain gue jauh-jauh ke Israel? Di Cilengsi aja ada. Asik. Bentar. 41 ya. Tadi dulu kan kita tinggal pilih nih, mau yang Hebrew.
Hebrew. Mau yang Ustadz Dondi ini lengkap ya. yang ini atau mau yang ini? Udah ini dulu. Ya. Tunggu. Oke, Ini baik. aja? Ya. Sebentar. Haharishu Ella. Iyim Uleu. Ini ayat 2 bener ya? Ini 41 ayat 1. Sorry. Ayat 1 kan? Ayat 2 ya. Ini mau ngetes nih. Iya. Bener nggak dia bisa baca? Mau ngetes. Ayo, Tat. Jangan ngambek, Tat. Jangan ngambek, Tat. baik. Ini ayat 2 nih, Tat. Miheir Mimizrah Sedek. Ini katanya. Jadi akan datang dari timur seorang laki-laki yang akan menolong umat Israel. Karena umat Israel butuh pertolongan. Dan Tuhan memilih orang dari timur. Siapa orang dari timur? Mimizrah Sedek. Ustadz, ini maaf, boleh 4217 ini diklik? Siap. Mizrah, oke. Dan maksudnya Mizrah, place of sunrise, the east, timur. Terus ke bawah, Ustadz. Afwan. Translation, inside, is orang dari arah timur. Bani Timur. Kalau kita yang belajar teologi itu tahu Bani Timur itu siapa? Keturunan Ismailat lah. Nggak usah bawa-bawa. Kesian Ustadz Menachem Ali capek ngejawab itu terus. Ya. Oke. Lalu itu ada Sedek di situ ya. Sedek. Ya benar ya. Misrah Sedek, orang dari timur Sedek. Boleh di 6664? Ini ya. Oke, sudah. Baik. Sedek itu righteousness. Sedek. Orang dari timur yang sodik. Bani Kedem. Bani Kedar. Bani Ismailat yang sodik. Yang sidik. Oke, sudah. Terus? Lalu ke sudah ya, sudah tahu ya bahwa berita itu di 531 adalah berita. Ya saya bilang, percaya nggak sih? Percaya nggak sih berita apa? Lihat di 41. Aku telah mengabarkan. Ini yang aku mau bilang. Ayo, percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan memilih laki-laki Misrah Sedek, laki-laki dari timur yang sidik, laki-laki dari Bani Ismailat, maaf. Udahlah, kita nggak usah bahas itu lagi, udah terlalu sering bahas Kedem itu, ya. Tuhan memilih laki-laki keturunan Ismailite, Misrah yang sidik untuk menolong engkau. Lalu ke Yesaya 53 ayat 2. Ini Yesaya 53 ayat 2 ini sangat jelas memperjelas. Pindah ya, Tate? Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Indonesia atau Ibrani? Kita kan orang Indonesia. Ini ya? Iya. 53 ayat 2. Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Sehingga kita di sini adalah menunjukkan identitas Yahudi. Jadi bukan Gentiles, apalagi orang Kristen. Maaf ya. Maaf, jangan marah. Ustadz John D bilang, kenapa sih selalu minta maaf? Ya, daripada ntar ada yang tersinggung jadi pil pahit. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Enggak dibilang tampan sama orang Yahudi, enggak dibilang semaraknya pun tidak ada, tidak dipandang sama orang Yahudi, dan rupa pun tidak. Nah, ini saya minta tolong bahasa Ibraninya. Siap. Kita kan orang Indonesia. Siap. Jadi nggak usah tahu lah bahasa aslinya, ya. Kita makan aja. Kita kan membanding terjemahan. Ya, oke, siap ya. Ini asik. Fayal Kiyoneh. Siapa laki-laki itu? Boleh 3126 Ustadz diklik. Siap. Kionek. Ke bawah sedikit. Nggak, sebentar dulu. Artinya young plant ya. Apa? Young plant. Tumbuhan muda ya, tumbuhan muda. Ya. Tunas muda. Sapling ya. Lalu ke bawah dikit Ustaz, ternyata kata ini punya word origin.
Word originnya yanak. Coba Ustadz Afwan. Yanak 3243. Yanak tusak, Menghisap. menghisap. Ke bawah lagi Ustadz. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Draw infants, milking, nurse, nursed, nurses, nursing babes, nursing infants, nursling, suck, menghisap, ngenyot, sucks. Oke? Jadi ini petunjuknya jelas. Hai orang Israel, kata Nabi Yesaya, ingat nggak berita yang aku sampaikan? Apa? Tuhan memilih orang laki-laki keturunan Ismailite dari timur itu untuk menolong kamu, laki-laki yang menyusu. Udah, balik lagi ke yang tadi bahasa Ibrani, Ustaz. Yep. Satu lagi, up, menyusu ke bawah sedikit, Ustaz. Lepanau, terus, nah itu ada Me'eretz 776. Dia menyusu di mana? Ini ya. 776 ya, Me'eretz. Itu sebetulnya bukan Me'eretz, tapi Eretz. Eret. Eretz itu ada T-nya, betul. Iya. Earth, land, dari tanah. Dari tanah yang apa? Si laki-laki timur ini, dari timur ini, ada laki-laki yang menyusuinya di mana? Di tanah, di land. Land apa? Balik lagi Ustaz, Afwan. Balik lagi. Eretz. Me'eretz. Ini mana dia? Me'eretz Siyah 6723. Ustaz, boleh 6723? Siap. 6723 Siyah, dryness, draft. Ke bawah Ustaz, Afwan. Apa itu? Apa? Dryness, nomor 1. NASB translation. Apa itu Ustaz? Desert. Desert itu padang pasir. Jadi laki-laki ini dari timur ini yang ahli memainkan pedang dan panah, yang mengalahkan bangsa-bangsa, akan dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel dari kungkungan penjajah yang luar biasa, menyesakan, menghancurkan bait Allah, menghina Torah. Laki-laki ini dari timur ini, laki-laki yang tadi kita baca bawa pedang itu dan panah itu dan mengalahkan bangsa-bangsa, dan pedangnya membuat bangsa-bangsa menjadi debu, itu adalah laki-laki yang menyusui di padang pasir. Ya. Oh, ini arahnya ini apa? Driving. Apa? Jadi dia pengen, ini si Ustadz K ini lagi apa? Nyetir orang apa? Mengarahkan. Orang diarahkan pemikirannya. Ada istilahnya tuh kalau di TV tuh. Jadi diarahkan, jadi orang berpikir ke sini. Enggak, saya cuma baca aja, ini pengalaman saya. Jadi kalau antum nggak punya pengalaman, ya saya aja, ya nggak usah ngomong. Yesaya 53 ayat 3. Indonesia. Kayaknya lebih cepat. Indonesia. Ya. Nanya dulu. Iya. Janganlah kau buka-buka bahasa Ibraninya. Kita orang Indonesia, sadar. Terus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Keturunan Ismailat sejak zaman Doeloya tidak pernah masuk hitungan orang Yahudi, Ustaz. Karena Kejadian 16 ayat 1. Bisa nggak dibuka? Boleh dong. Kejadian 16 ayat 1. Ini enggak, kalau mau pesan ayat Indonesia atau Ibrani atau Yunani, Indonesia. gitu dong. Kejadian 16 ayat 1 Indonesia. Adapun Sarai istri Abram itu, padahal dibilang Sarai itu istri Abram, tidak beranak atau mandul. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Sampai kapanpun Yahudi menganggap Ismailite, keturunan Ismail adalah keturunan budak. Tidak ada harganya, tidak dihargai. Galatia 4 ayat 25 bahasa Indonesia. Asik. Sekarang udah tahu deh. 4:25. 4:25. Siap, Tat. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab.
Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Setiap orang Yahudi menganggap orang Ismail hamba, budak, dan keturunannya. Boleh interupsi, Tat? Nah, Gunung Sinai. ya, udah kan kita lagi bahas 5 Iya, nggak apa-apa. Sebentar doang. Itu Gunung Sinai di Arab itu. di Arab. Kata siapa? Kata itu Alkitab. Paulus. terus, Tat. Lanjut, Tat. Dia mah gitu. Sebentar doang. Siap, Tat. Siap. Galatia 1 ayat 17. 1:17. 1:17. Apa Tat? Juga, ini kan tadi katanya Paulus yang ngomong. Nah ini kata-kata Paulus. Ya kan Galatia yang nulis Paulus kan? Iya, kan tadi kan saya bukannya yang itu. Ya, silakan. Nah, ini 17-nya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Ngapain di tanah Arab? Ya. Oke, dah. Udah? Udah. Oke, Yesaya 53 ayat 4. Asik. 5:34. Jadi setiap poin itu jelas ya. Nanti saya tulis kok. Nanti saya tulis setiap poin. Dari ayat 1 kita udah sampai ayat 4. Nah, itu. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kejadian 21 ayat 10 sampai 13 bahasa Indonesia. 21 ayat 10 sampai 13 bahasa Indonesia. siap. Silakan, Tat. Iya. Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah." Tuh, menderitanya dia ya. Tetapi yang tadi, ini jangan diganti. Di dalam 53 ayat 4 yang tadi itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita, penyakit orang Yahudi yang ditanggung oleh keturunan Ismail ini. Apa penyakitnya? Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat, ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham. Tuh, Abraham sebel, Nabi bisa sebel, ya kan? Masih ada waktunya, Ustaz? Masih. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak itu dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak." Tetapi 21:13 cakep banget. "Tetapi keturunan dari hambamu itu yang menderita karena engkau itu, karena orang Yahudi itu, juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Jadi kalau ada orang saudara kita Kristen dan Katolik atau siapapun lah, dengan segala rasa hormat dan sayangku kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi atau orang Kristen, karena orang Yahudi dan orang Kristen itu menyembah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail nggak ada. Maaf, ini ada. Tuhan sendiri yang bilang dia menyembah aku. Itu sebabnya nama Ismail itu adalah nama yang tidak dimiliki oleh Yesus, yang diklaim sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh saudaraku tersayang yang terhormat Kristen dan Katolik. Kenapa? Hanya ada dua nama yang berasal dari Tuhan langsung. Satu Ishmael. Yang kedua Israel. Dua saja yang nama langsung diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Yesus dibilang namanya Yesus dari Tuhan. No, malaikat bilang namanya dia Immanuel kok. Nggak diturutin sama emak bapaknya, nggak dikasih namanya Immanuel, namanya Yesus. Padahal malaikat menyuruh dia kasih dia nama Immanuel. Nggak ada. Baiklah ya, nanti Pil Pahit ini bikin lagi tuh. Salah dia, biarin aja. Suruh belajar dulu teologi. Yesaya 42 ayat 6 sampai 8. 42 ayat 6 sampai 8. Indonesia. Bahasa Jawa. Enggak, bahasa Indonesia. Ada bahasa Jawa. Enggak, bahasa Indonesia aja. Indonesia, benar. Masa saya bilang bahasa Ambon. Ali mau pilih mana? Siap, Tat. Ali dari mana? Gitu, nanti bacanya gitu. Ali mau pilih dari mana? Gitu kan. Jadi gini. 53 ayat 1 berita. Berita tentang apa? 53 ayat 2 bahwa akan ada penyelamatan. Akan ada penyelamatan ya.
dari Tuhan yang memilih penyelamat untuk Bani Israel. Orang laki-laki dari timur, orang laki-laki dari timur yang sidik, yang waktu kecil dia menyusunya di padang pasir. Sudah jelas ya? Lalu kita sekarang ke ayat 4 yang pegangannya adalah dari Yesaya 42 ayat 6 sampai 8. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau, maksudnya si Mizrah Sidik tadi. Mizrah Sedek tadi itu. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Ya Allah. Tuhan yang memegang tangan orang Mizrah Sedek ini, yang dari Me'eretz Siyah, tanah padang pasir ini dipegang tangannya, dijemput oleh Tuhan untuk penyelamatan. Aku telah membentuk engkau, jadi yang membentuk dia itu Tuhan. Tuhan yang membentuk dia. Membentuk itu artinya dari rahim ya, dari sebelum ada engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia semua, bukan hanya untuk Bani Israel, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi ini adalah nubuatan untuk orang yang rahmatan lil alamin, untuk seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya untuk Israel. Menyelamatkan Israel, tapi sesungguhnya dia adalah menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Pada saat saya baca ayat 7 ini, saat 427 ini, saya terpukul sekali karena Yesaya 53, waktu saya Kristen, ya semua orang Kristen sampai detik ini memadankannya kepada Yesus, betul? Betul. Nah, link atau mata rantai dari 534 yang kita baca sekarang dari Yesaya 427 ini tidak kena untuk Yesus. Kenapa? Karena waktu Yohanes di penjara dia nggak keluarin. Berarti bukan dia ini. Dan Yesus bukan untuk bangsa-bangsa, karena 15:24 bilang, aku datang hanya untuk Bani Israel. Nah itu nggak kena buat beliau. Saya makin ngotot, harus 53 harus kena buat Yesus pada saat itu. Harus dibilang dari timur, enggak, dia dari Bethlehem. Ini timurnya enggak, menyusui di padang pasir, tidak. Yesus tidak menyusui, dia menyusuinya di Nazaret, kota yang banyak tumbuhan, ada olive oil, ada kurma, betul. ada kurma. Nggak jauh dari sini. Oh, nggak jauh. Udah ya, nanti bahasan lain. Terus waktu itu mentoknya di ayat berapa, Dad? Waktu mau maksa nih harus ada yang buat Yesus gitu. Itu mentoknya di ayat berapa? Ayat ini. Oh, siap. Dia nggak gitu ya. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak mati dingin tuh nggak? Udah mati dingin. Orang di Cilengsi bilang mati dingin. Jadi mentoknya di mana? Di sini. Udah habis. Bener. Ya, baik ya. Oke, baik. Lanjut, jangan ngambek. Enggak, ngambek sih enggak, cuma mati dingin aja. Mati dingin. 427 untuk membuka yang tadi. 428. Ya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Boleh nggak lihat sebentar Ibraninya? Saya mau kasih lihat ini dulu, boleh nggak, Tat? Sebentar aja, Tat. Baik. Sebentar aja. Baik. Ini kayaknya udah mulai nyambung nih. Padahal Ustadz Doni ini yang ngomong, kalau nanti kita berbeda, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau udah nyambung ya nggak usah diterusin gitu. Nih. Tadi kan Ustadz kasih 428 kan? Iya. Ini kan TB kan? Iya. Saya mau kasih lihat yang ini nih, Tat, versi ini. Tuh? Boleh baca nggak, Tat? Boleh baca lagi nggak? Aku Allah, itu namaku. Ya udah, berarti nggak usah kasih lihat bahasa Ibraninya. Nggak usah? Nggak usah dong. Udah jelas kan? Ya udah. Ya. Perlu nggak kasih lihat Ibraninya? Nggak, yang ini Allah, yang tadi boleh, TB bolehlah. Tuhan. Iya. Yang salah yang mana? Ya nggak tahu, makanya itu lihat Ibraninya kalau boleh. Ibrani. Siap. Sebentar doang, nggak sampai 2 detik. Ini aja ya, nggak apa-apa kan? Iya. 8. Ini kan? Ani itu Ana. Ya. Ani Adonai Huwa Shemi Uhebodi Le Aher
lo eten u tehilati. Tehilati untuk beribadah. Lap silim. Udah? Udah? Oke. Udah, cukup? Ya cukup lah. Ya udah mati angin, udah mati dingin. Mati angin. Jadi, mentoknya di sini? Iya, mentoknya di sini. Udah ya? Oke, 28. Udah ya? Ini 428. 428. Aku ini Tuhan. Aku ini, itulah namaku Allah. Aku tidak memberikan kemuliaanku, mana tadi? Benar. Oh, di 428. 428 ya. 428. Ini. Aku tidak akan. Ini janji Allah loh. Janji Tuhan ya, maaf. Ini punya orang, diklaim sebagai punya orang Kristen soalnya. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Lalu Yesaya 44 ayat 12 sampai 13. Yesaya 44. Iya. 12 13. Jadi inilah, saya tidak mau dibilang comot-comot ayat, Ustaz. Ya, silakan ini. Silakan. Iya. Oke. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. 44 ayat 13. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung. Dengan kapur merah ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu, ini yang saya mentok habis sudah. Gara-gara 428 tadi. Lalu ia membentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Di dalam rumah ibadah ada patung seorang laki-laki yang tampan. Ini bukan itu. Yesaya 44 ayat 17 18. Ayat 17 18. Ini kan Yesaya udah 44 nih. Yesaya berapa? 17 18. Enggak, udah 44 tadi. Oh. Yesaya 44. 17 18. 17 18-nya. Siap. 17. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi ada Allah yang ganteng, manusia muda yang ganteng. Iya. Nah itu. Ya. Terus? Menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ya Allah, 700 sebelum Masehi. Ia sujud kepadanya, ia menyembahnya dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku Tuhan. Coba pinjam gitar. Pinjam gitar coba, ada yang mau nyanyi. Iya, lagu itu cocok nggak? Iya. Kan ada lagu. Perlu piano nggak? Ya, perlu. Itu di D mainnya. Oh, di D lagi. Sebab engkaulah Allah. Kose. Kerendahan. 44:18. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Kalau ada orang yang menjadikan si laki-laki ganteng itu sebagai patung dan sesembahan dan sujud berdoa kepadanya, menjadikan dia Allah, lain selain Allah, maka orang itu tertutup mata dan hatinya. Mohon Ustadku bantu saya untuk bahasa Arabnya dari 4418 ini. 4418, sebentar. Yang tadi kita baca tuh. 18 ya? 18. Ya, ini ya. Bisa digini nih. La yarifuna wa la yafhamuna la nahu qad tumisat uyunuhum ani lip sari, ya, tertutup lip sari kulubuhum ani ta'akali. Ibsari wa kulubuhum. Coba dengarkan ini. Hatamallah wa kulu bihi wa absorihim. Itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 2. Hatamallah. Orang-orang aladina kafaru, orang-orang kafir itu walaupun diajarkan, diberitahu, ya, mereka nggak akan, susah akan terima. Kenapa? Karena matanya sudah ditutup, telinganya sudah ditutup, hatinya sudah ditutup. Klop. Oke, lanjut ya. Yesaya 53 ayat 5. Jadi sudah sampai 4, 5.
Dikit lagi dihabisin satu pasal. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya. Saudara-saudaranya nggak ada? Saudara-saudara gitu. Oh, saudara-saudara. Apabila saudara menyaksikan acara ini, taruh tangan saudara di depan layar dan biarkanlah ada jamahan itu. Ada yang ngeluarin tangan gitu. Enggak, ini bukan ngeledek, bukan. Enggak lah, udahlah, stop lah. Jangan yang aneh-aneh. Ya, kita baca ayat ini sesuai dengan tafsir dan pemahaman yang diberikan oleh para ahli Alkitab. Kainama enggak ada satupun tafsiran kainama di sini. Halusinasi, berasumsi, tidak. Kita lihat konkordansnya, kita lihat Hebrunya, kita lihat Arabnya, kita lihat perbandingan dari dua umur Alkitab yang berbeda. Bukan kainama. Ini punya para ahli tafsir dari bapak-bapak gereja kita yang aku hormati. Kenapa kok kainama korek-korek? Enggak. Kainama memaparkan testimonial, paparan kesaksian yang saya dapat pemahamannya justru dari tafsir para bapak gereja, bukan dari tafsiran saya. Saya memuliakan Bible-mu, saudaraku Kristen dan Katolik. Saya nggak hina-hina, enggak. Yeskiel 44 ayat 6. Karena di dalam Yesaya 53 ayat 5 tadi, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, pemberontakan orang Yahudi. Yeskiel 44 ayat 6. Orang dari timur ini, Mimizrah, Sidik, lalu Yonek, Meeretz, Siah ini, dia menderita karena pemberontakan kaum Israel. Katakanlah kepada 44 ayat 6. Yeskiel 44 ayat 6. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Kaum Israel itu pemberontak. Ya. Jadi ditolong oleh Mimizrah, Sidik, Sedeh, yang Yonek yang menyusui, Meeretz, Siah di padang pasir, yang pedangnya dan anak panahnya mengalahkan bangsa-bangsa dan membuat bangsa-bangsa menjadi debu. Ngertilah ya. Aduh, ini mesti pakai bahasa apa lagi? Bahasa Sunda. Ari tiasa mah, ya, mangga kapayun. Asik. Baon Sunda. Nah, itu Batak Sunda. Oke, 2 Raja-Raja 17 ayat 7, Ustaz. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah. Oke, ya ngerti ya? Mereka telah menyembah Allah lain. Yang memberontak kepada Tuhan itu bukan orang Islam. Yang memberontak kepada Tuhan itu dan berdosa kepada Tuhan itu kalau menyembah Allah lain yang ganteng tadi. Orang Bible yang tulis kok. Laki-laki ganteng tadi disembah sebagai Allah. Itu sesat. Itu memberontak. Itu berdosa kepada Tuhan. Bukan kata Ana. Bukan kata Ambon ini yang ngomong bahasa Sunda. Bukan kata orang Batak yang ngomong bahasa Sunda itu. Bukan. Tapi kata Bible. Ya, Yesaya 53 ayat 6. Masuk lagi. Kurang berapa? Kan sampai 12 ya. Namanya cepet nih. Ya, kita sekalian udah berapa menit Ustaz? 53 ayat 6. Tinggal 12 menit. Sip. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, sering dibilang domba yang sesat. Itu orang Islam itu sesat. Domba-domba yang sesat loh. Ini dibilang kita kok yang sesat. Orang Yahudi bilang dirinya sendiri sesat seperti domba. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang engkau sesat seperti domba, engkau sedang menghakimi orang Yahudi. Gimana? Mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Udah, jadi ini udah terlalu jelas ini. Ya. Terus? Udah. Pada zaman Yesus pun orang Israel masih sesat, Ustaz. Jadi terbuktilah bahwa apa yang Yesaya bilang
di dalam proto, deutero, dan trito bahwa nubuatan itu belum terjadi sampai Yesus. Itu yang Ustaz tanya, mentoknya di mana? Ya di situ. Karena semua nubuatan Yesaya tidak terpenuhi. Untuk Yesus. Sampai zamannya pun tidak terpenuhi. Bukan cuma sebagai pribadi. Di era Yesus pun tidak terpenuhi. Malah 70 Masehi habis. Kejadian yang darah sampai setumit itu. Dibantai itu. Tidak terjadi. Nah, itu Matius 10 ayat 6. Kita biasalah ngobrolin itu. Matius 10 ayat 6. Bahasa Indonesia. Matius 10 ayat 6. Iya, Matius 10. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang Hilang. Iya. Saya lihatnya yang mana ya? Kok ini sesat? Nah, itu. Ibrani. Septu apa? Greek. Enggak, bukan. Mungkin di kitab yang sebelum TB mungkin. Coba kita lihat ya. Terjemahan nama ya. Kok itu jadi Nah, ini sesat. Alhamdulillah. Masih ada. Iya, biasanya suka dulu itulah. Ya, saudaraku, Kristen dan Katolik jangan marah aku ya. Antum yang rubah-rubah itu. Antum yang rubah-rubah, bukan saya. Bukan orang Islam. Maka itu tadi saya kaget loh. Kok hilang? Padahal di sini dibilang sesat. Nggak taunya benar sesat. Terjemahan lama. Iya. Yang sesat itu orang Israel. Yesus yang bilang. Sampai zaman Yesus, orang Israel menjadi bangsa Yahudi menjadi bangsa yang sesat. Udah. Yesaya 53 ayat 7. Tuh udah kurang 5 lagi nih, cepat. Sebentar. Dia dianiaya. Nah, kan judulnya tadi kan hamba yang teraniaya, hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Iya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Ini yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Ketika saya baca ini, saya timbul lagi. Karena Yesus sama seperti ini, domba. Ternyata tidak. Yesus ngoceh. Yesus marah waktu dia dibawa ke pengadilan. Kenapa kau tampar aku? Padahal beliau sendiri yang bilang, Yesus yang bilang, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tapi begitu ditampar sama Kayafas, imam besar, protes. Kenapa lu tampar gua? Kan lu yang ngomong. Enak aja. Marah dia. Mungkin kalau dia nggak diikat, dia nggak dirantai, dia tampol balik. Iya dong. Ya. Jadi artinya Yesus tidak kena di sini. Ya. Oke. Sekarang 8. Yesaya 53 ayat 8. Ya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh lakot. Bahasa Arabnya. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Tadi kita udah jawab ya, bahwa pemberontakan umatku adalah pemberontakan umat Yahudi yang menyembah Allah lain. Ya, kena tulah. Diambil sama dia. Gini, tadi kan saya bilang di 531, 2 dan seterusnya, bahwa Tuhan, Yesaya mengingatkan janji Tuhan kepada Bani Israel, bahwa Tuhan akan mengambil seorang Mimisrah Sedek, yang yonek, yang menyusui di Me'eretz Siyah, yang pedangnya yang menyusui di padang pasir, yang pedang dan panahnya mengalahkan bangsa-bangsa dan membuat bangsa di debu untuk menjadi penolong. Nah, di sini dibilang orang itu mengalami penahanan dan penghukuman. Kalau dia Mimitsrah orang dari timur, orang Arab, orang ini tidak perlu dibahas lagi karena Ustadz Menahem Ali sudah menerangkannya luar biasa jelas. Orang keturunan Ismail, orang Arab tidak pernah mengalami penjajahan dan penahanan serta penderitaan penjajahan sampai batas Bizantium. Benar, Ustaz? Begitu era Bizantium baru mereka rasa itu. Gitu ya? Jadi harus orang yang merasakan penjajahan di bawah negeri penjajah. Arab tidak pernah merasakan penjajah menderita sebelum era Bizantium. Ya? Udah makin jelas ya bahwa orang ini terambil setelah zaman Yesus. Gitu ya. Karena di zaman Yesus
Imperium, imperium itu apa? Kekaisaran, Iya. Imperium Romawi, Bizantium dan sebagainya, itu lebih memfokuskan kepada tanah Yudea Galilea. Dibilang apa? Arabia apa gitu, Arabia Petra. Arabica Torah bukan? Torah Arabica bukan? Nah. Hah? Itu kopi. Oh, kopi ya, salah ya. Daerah Arabia apa gitu, Petra itu yang di. Oh, Petra. Ya Petra itu apa, daerah Arabia yang indah lah pokoknya, Iya, itu kan. Petra. Itu baru ada di zaman ketika mulai masuk kekuatan Romawi Imperial itu masuk ke tanah Arab. Iya. Yesaya 53 ayat 9. Nah ini lagi nih, ini aneh ini. Ini orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Perhatikan ya, orang menempatkan kubur si Misrah Sedek ini, orang yang dari padang pasir ini, yang mengalahkan raja-raja dan bangsa-bangsa ini, orang yang menempatkan kuburannya di antara orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Iya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Iya. Bahasa aslinya nggak gini bos, ini nih yang. Udah kita lihat Ibraninya dong. Yuk. Hah? Yuk. 539 ya. Boleh ya. Bahasa aslinya nggak gini, aduh kok berani banget gitu loh. Nah ini 539 Berani itu. banget loh. Ini 539. 539. Fayiten itu bukan orang membuat. Fa itu N. Yiten with. Coba 5414 lihat deh. And they met. Bukan. 5414 aja diklik. Enggak itu yang biru. Oh, sorry, ininya. Ya, concordance. Nathan. To give, to put, membuat. Jadi ND-nya itu tidak ada. Ya. Oke, balik ya. Vayiten at Reshaim, the wicked, orang jahat. Jadi sebetulnya dia membuat kuburnya bersama orang jahat. At itu with, itu ada cara membacanya tuh. Iya. At itu with, jadi dia membuat, bukan ende. Dia si Misrah Sedek ini membuat kuburnya with Reshaim, orang-orang jahat. His grave, but his grave with the rich. Asir itu orang kaya, kenapa orang jahat? Dari mana asalnya? Ini bingung ini. Ini membuat bingung ini terjemahan bahasa Indonesia ini. Bahasa aslinya nggak? Coba lihat ininya Ustaz. Bahasa Apa? Inggris King James. King James. Ini nih nggak ada gitu loh. Apa yang ditulis di Bible itu nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi jangan salahkan saya. Yet KJV ya? KJV. Nah, tuh. Nah, nih. And he made dan si Misrah itu yang bikin sendiri kuburannya. Iya, bukan D ya? Bukan. And he made his grave with the wicked. Bersama orang-orang yang dianggap jahat, orang-orang yang memberontak kepada penjajah Roma, itu pemberontak. Gini, Indonesia dijajah Belanda. Si Pitung, tangkap itu si Pitung. Si Pitung itu in London, itu coba cari itu si Pitung dan GE. Menurut Belanda and company, yang orang-orang company itu cari si Nyai dulu Nyai. Menurut company, Pitung pemberontak. Yudas pemberontak bukan? Menurut bahasanya gimana? Suka gitu. Baru ditanya begitu. Dia masih ini udah asli. Terus. Si Pitung. Iya, coba itu apa? Jagoan Betawi cari Pitung menurut orang Belanda penjajah, dia adalah pemberontak. Ekstremis, radikalis, pemberontak. Tapi menurut orang Indonesia, orang Jakarta apalagi? Pahlawan. Pahlawan. Kata-kata wicked ini diperuntukkan bagi orang yang memberontak kepada penjajah. Menurut pandangan orang yang menjajah gitu loh. Itu yang pahlawan. kalau yang his dead itu?
Ada masalah nggak Tat kira-kira? Ada. And with the rich, his death. Because he had done no violence. Ini masalahnya banyak, Ustaz. Di dalam matinya. Matinya siapa? Masalah nggak nih his death nih kira-kira menurut saya? Masalah ya? Oke, simpel buat antum. Siap. Ana tahu antum udah punya itu. Jadi Ana nggak mau bongkar. Antum yang bongkar. Ana bikin Ana mati, antum bikin Ana mati angin. Bagi-bagi ya, tetap bagi-bagi. Masa semuanya diambil Yang gimana? kita belum janjian. Oke. Makanya itu janjian dulu. Udah ya. Terus violence adalah udah his grave. Jadi ada pernyataan situ. Lalu 5:3-10. Dua lagi. Nah, ini. Tetapi Tuhan berkehendak merembuhkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh King James saja. King James. Nggak usah lah kita buka itunya lah, nanti tambah malu lagi. Nih, dibilang King kayak nama so tahu orang Indonesia kok pakai Hebrew. Nah, ini King James. King James. Yet it King James benar ya? Iya, ini King James. Yet is pleased the Lord King James to bruise him. Tidak ada kata tertikam. Meremukkan. Bruise him, nanti yang tertikam nanti. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him the grief when thou. Coba perhatikan di situ. Jadi gini ceritanya. Ya, ceritanya tuh begini. Tetapi Tuhan, ya nggak apa-apa gitu. Dianggap bikin dia jadi susah, bikin dia jadi sengsara. Bruise itu memar-memar ya. Membuat dia memar nggak apa-apa. Oke? Dan membuat dia seperti he had put him to grief. Grief itu orang yang seperti bersedih, berkabung, grief ya. Gitu ya. When thou shalt make his soul an offering. Ini nggak ada di bahasa aslinya. Di bahasa aslinya begini, Ustaz. Di bahasa aslinya, bahasa Hebrew-nya. Kita buka dong. Boleh. Buka dong Hebrew-nya. Dia mah gitu ya. 5:3-10 ya? Ya. Nah, and then 10-nya mana? Nih. Oke. Ya. Fa Adonai. Hapets the bruise him grief he has put when you make an offering. Jadi gini loh, Ustaz. Jadi bukan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Bukan. Ketika engkau, hai orang Yahudi, sedang mempersembahkan korban penebusan dosa, jiwanya memandang dengan puas. Dan dia akan punya umur panjang. Karena apa yang diperbuatnya menuruti, menanggung beban pemberontakan orang Yahudi, dan bersedia dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat orang Yahudi. Dengan perbuatannya itu jiwaku memujimu. Piano. Ya. Jiwaku bersuka cita. Karena walaupun aku didera, walaupun aku teraniaya, tapi karena Tuhan yang membuat aku teraniaya. Teraniaya karena pilihan Tuhan. Dan ketika orang Yahudi mempersembahkan korban penebusan dosa, dia melihat keturunannya. Ya, oke ya, baik ya. Terus ayat 11. Dia panjang umur loh, Ustaz. Dia nggak mati. Dia punya keturunan. Nah, coba lihat. Ini ayatnya. Oke, ini 11. Ini TB kan? 5:3-11 kan? Iya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang. Setelah dia melaksanakan tugasnya sebagai yang dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi Bani Israel karena pemberontakan Bani Israel, maka jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, sidik akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Apa? Hikmatnya itu pengetahuannya. Oleh hikmatnya dia akan membuat orang lain jadi benar. Apa? Stop, berhenti jadikan si ganteng itu Allah. Berhenti berdoa kepadanya mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Berhenti berdoa kepada si ganteng itu. Oke ya? Udah? 12, terakhir ya?
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Ini kata-kata bahasa aslinya itu adalah barabim. Barabim ini jarahan, Ustaz. Jarahan yang besar. Bahkan ada barabim 5312 ya, 12. Barabim tuh 7227. Ya, nih. Barabim udah ke bawah. Much, many, great, Exmat, Egypte, terus Exodus. Bahkan ada di sini dibilang gold. Adalah pokoknya di sini, nanti lihat. Gold, tulisan gold emas atau gold apa? Gold, Tujuan. G-O-L-D. Oh, Ada. emas. Iya. Kita find. Much, adjective masculine, terus ke bawah. Ini gold nih. Ada. Ini gold. Ada, alhamdulillah. Ya. Jadi bukan secara begini diterjemahkannya dia akan mendapat orang-orang besar, bukan. Dia akan mendapat jarahan. Setelah mengalahkan yang bikin Israel susah itu. Negara yang bikin Israel susah itu akan dikalahkan sama dia, dan dia akan mendapat jarahan yang besar, gold. Dan orang-orang kuat. Pada saat saya baca ini, pada saat saya masih jadi Kristen, Ustaz, Jesus never did these things. Dia nggak pernah perang. Ya. Dia nggak pernah memerangi Roma. Dia nggak pernah mengambil jarahan gold, apalagi orang-orang hebat dari Roma. Enggak. Lalu orang-orang dia akan mempersembahkan sebagai telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia telah pemberontak sekali menang dosa banyak orang. Tunggu sebentar. Rampasan yang menurut kuat sebagai jarahan. 12 sampai 11. Yang 12. Tunggu. Itu yang Ini 12 jarahan. Jarahan sebagai ganti. Tunggu. Ada satu yang saya lewat. Sebentar. Saya lebih puas dan mau sebagai orang benar. Umur sebentar aja, Ustaz. Sebentar ya, penghapus dosa. Dia akan melihat turunnya punya umur. Sin offering shall prolong his day. Itu ayat 10. Iya, sebentar. Ada yang lewat. Ya, ada kata apabila menyerahkan korban saya turunnya akan lanjut 10, 11-nya adalah sesudah kesusahan menjadi waktu terang, hambaku sebagai orang yang benar akan menolong hikmat, dan dicatat 12 itu there will have followed upon the transgressor, he was numbered. Dia akan besar kuat ya saya. Ya. Sebab itu aku akan membangkitkan orang-orang besar sebagai rampasan, dan akan orang-orang sejajaran, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung. Oh, ini yang saya mau ngomong nih. Dan ia akan memperoleh orang-orang sejajaran, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ini bukan mati artinya, Ustaz. Perang itu orang masuk ke situ. Sama aja orang menyerahkan dirinya kepada maut gitu. Dia tidak mati karena di ayat sebelumnya dibilang dia sampai tua dan melihat anak cucunya, keturunannya. Dan karena ia terhitung dalam pemberontak oleh penjajah. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikian, Ustadz. Jadi saya bisa menyimpulkan sangat gamblang dan jelas. 53 ayat 1 berita dari Yesaya. Mengingatkan orang. Aku pernah bilang berita bahwa akan datang Mimizrah, Sedek, Yonek, Meeretz, Syiah, yang membawa seorang laki-laki dari timur yang menyusunya itu di padang pasir, yang pedang dan panahnya mengalahkan bangsa-bangsa dan membuat mereka menjadi debu. Di ayat selanjutnya, orang ini, orang yang dihina, tidak tampan, Ustaz. Dan sebagainya, sampai orang yang anti politeisme. Dan dia tidak mati sebagai korban. Karena, Ustaz, maaf, karena gini, Ustaz, ini istilah korban ini juga yang
Yang di ayat ini dipadankan dengan Yesus mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Iya. Padahal Tuhan melarang darah manusia, human sacrifice. Sebentar bagian saya, Tat. Oh iya baik. Gambarannya gitu. Diambil semua sama dia. Tidak bisa human sacrifice. Dan Allah melaknat orang yang memberikan human sacrifice Iya. pada Allah yang lain. Iya, iya. Ada juga itu dia saya. Baik, ya udah ya. Udah, Jadi bertentangan semuanya. siap. Saya mendapatkan dulu dari tamu dari negara sana, Rabai. Saya nggak usah sebutkan namanya lah. Ya, ya, ya. Dia ngetop banget Rabai ini. Rabai Ya. yang udah berapa kali datang ke Indonesia tuh, ke Jakarta. Yang pernah tinggal 4 tahun di sini bukan? Rabai si ganteng itu. Iya, yang udah pernah tinggal 4 tahun di sini bukan? Masih ganteng lah. Si Rabai itu. Iya, iya, iya. Terus, Dia terus, bilang terus. gini, ini untuk Yakub. Semua orang Yahudi, tidak ada untuk yang lain. Ini untuk Yakub. Karena memang ada ayat-ayat yang bilang bahwa lihat hambaku, aku pegang tangannya. Itulah orang yang kupilih. Ya saya juga. Iya. Ya saya juga. Itu untuk Yakub. Iya. Tapi dilihat dari sisi bukan kata-kata sesungguhnya itu apa? Metafor. Metafor. Kata-kata Israel di situ dibilang sebagai bangsa. Bukan padahal semua kata yang kita baca 53 itu maskulin singular, Ustaz. Betul. Singular, maskulin, noun lagi. Betul. Noun maskulin singular. Jangan dihabisin dong. Iya. Ntar saya Mungkin ngomong enggak apa begini. Saya berpegang ini aja. Maaf. Ada seorang yang ingin saya sebutkan namanya. Dia memenuhi semua kriteria. Pernah dengar nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi? Oh. Dia tidak tampan. Dia asli menyusui di padang pasir. Dan dia tauhid. Dia melepaskan seluruh tanah Yudea Galilea itu dari penjajahan Romawi Bizantium. Ketika dia kalahkan Kings of Jerusalem yang masih muda tapi kena penyakit lepra itu. Yusuf bin Najmuddin Al-Yubi ya. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Allah memenuhkan semua kriteria kepada beliau. Kalau tidak diterima tidak apa-apa. Tapi silahkan baca Risalah Salahuddin Al-Ayyubi. Semua isi kriteria 53 ayat 1 sampai 12 ada di dalam beliau. Demikian Ustazi, barakallahu fiikum. Masya Allah. Terima kasih Wallahu banyak. alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Itu tadi yang terakhir bukan cocokologi itu. Cocokologi bukan? Loh, Yang Yusuf bin Najmuddin Al-Yubi itu. enggak, saya kan ikutin ininya. Iya. Saya ikut kisah risalah ini dan 531 sampai 12 ada semua di sini. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Ustadz Kenama. Wa yakum. Jangan panggil saya Ustadz ah. Oh ya, Jangan ah. Bung. Kok aja kok. Oke, pada nih. Gitu dah. Oke, baik para pemirsa, terima kasih banyak ya Ustadz Kenama pemaparannya. Nanti gantian ya tadi ya. Oh iya Habis dong. ini saya ya. Iya dong. Tapi sebelum saya berikan pemaparan, kita break dulu ya, setengah menit ya Tat ya. Ya. Silakan minum dulu Tat. Barakallah.